diusap kepalanya, terus dimasukin botol. Pak, jinnya udah ada di botol. Terkait dengan membedakan dukun berkedok Ustadz, ini banyak sekali, ya. Di antaranya seseorang peruqyah itu tidak butuh tanggal lahir. Ya, seorang peruqyah yang betul-betul melakukan cara ruqyah yang syar'i tidak butuh tanggal lahir, tidak butuh hari apa lahir, kemudian tidak butuh pahing, wage, kliwon ataupun tidak butuh itu semuanya. Tidak butuh itu semuanya. Nah, di saat ada seseorang yang meruqyah kita dengan alasan dia seorang ustadz, kemudian meminta tanggal lahir, kemudian lahir di hari apa, nah ini berarti dia dukun berkedok ustadz. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peruqyah itu tidak melakukan syarat-syarat, ya. Syarat misalkan harus rumahnya, bangunannya menghadap ke arah timur, kemudian berjualannya mulai dari pojok sana, kanan, kiri, atau yang lain, atau syarat tertentu menyembelih hewan, ya, kamu harus menyembelih hewan berupa ayam yang serba hitam yang disebut dengan ayam cemani, atau mandi pada jam-jam tertentu dengan zikir-zikir tertentu. Nah, jika ada yang demikian, maka dia adalah seorang dukun. Karena seorang peruqyah tidak melakukan syarat apapun kecuali syarat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti engkau harus memperbanyak zikir pagi dan sore hari, kemudian bersedekah, dan itu syarat-syarat yang memang dianjurkan bagi mereka yang sedang berobat, artinya mengobati dirinya dari sebuah penderitaan. Itu yang kedua. Jadi kalau dukun itu pasti akan memberikan syarat-syarat yang enggak logis, ya bahkan syarat-syarat yang kadang masuk akal tapi tidak ada tuntunannya dari syariat, seperti baca zikir tertentu sambil tahan napas sekian menit, sekian kali dan sebagainya. Ini adalah berarti dukun. Kemudian yang ketiga, para peruqyah tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Ya, kalau ada peruqyah yang ngomong, wah jinnya ada di mulut, jinnya ada di ujung lidah, jinnya ada di kemaluan atau yang lainnya, ya, dan dia memastikan hal itu, maka ini adalah satu kedustaan. Satu kedustaan. Karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui yang gaib. Ya, kalau ada peruqyah yang ngomong, wah jinnya ada di mulut, jinnya ada di kemaluan, jinnya ada di perut, dari mana dia tahu? Kalau ini dipastikan, dan dia sangat yakin dengan apa yang dikatakannya, maka dia pendusta. Ya, karena kita nggak tahu. Nah, kalau ada peruqyah yang seperti itu dan dia yakin betul bahwasannya itu ada di situ di tempat-tempat tertentu, maka dia adalah dukun, bukan peruqyah yang berkiblat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian melakukan pengasapan, ya, pengasapan, ya, entah dengan dupa ataupun dengan kemenyan ataupun dengan pengasapan yang lain yang memang tidak ada anjurannya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan di luar nalar, seperti sebagian dukun yang berkedok ustadz itu misal harus memberikan uang yang jumlahnya sekian, diamplopin dengan warna ini, kemudian dituliskan ini, ya, ini bagian dari persyaratan, tapi itu dilakukan menurut mereka sebagai langkah atau trik untuk kesembuhan seseorang yang sedang berobat. Ya, ini juga salah satu hal yang dimiliki oleh para dukun, tidak dimiliki oleh para peruqyah atau ustadz. Nah, kemudian bacaan-bacaan ruqyah itu jelas dari Al-Quran dan hadis Nabi, serta doa-doa yang ma'thur. Ya, itu cirinya. Adapun ketika dia qomat kamit tanpa ada yang terucap atau ucapannya yang aneh, mantranya yang aneh, nah ini berarti dia dukun. Ya.
Dukun walaupun didahului dengan bismillah atau auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan seorang dukun mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Kemudian komat kamit enggak karuan, enggak jelas apa yang dibacanya. Maka bisa jadi atau walaupun dia membaca ta'awud dan bismillah, dia tetap mempraktekkan perdukunan itu sendiri. Ya. Kemudian menggerakkan satu benda dari arah yang jauh, ya. Misalkan dia hanya menggerakkan jari jemarinya, benda yang ada di ujung sana bergerak. Nah, itu berarti bukan ustadz, itu dukun, ya. Atau cukup mengusap kemudian dimasukin ke botol katanya. Jinnya dimasukin ke botol. Nah, seperti itu yang sering dipraktekkan. Maka ini dusta. Ya, dari mana dia yakin itu jin dipegang sama dia terus dimasukkan botol? Kan ada para peruqyah itu yang pura-pura diusap kepalanya terus dimasukin botol. Pak, jinnya udah ada di botol. Nah, ini udah kebanyakan lihat film yang dimana jin itu dimasukin botol seperti Aladin. Nah, ya kan gitu. Nah, ini jelas dusta. Tidak ada yang seperti ini. Kalau ada peruqyah begitu, entah peruqyah itu dukun atau entah dia nggak ngerti ruqyah itu sendiri. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan.